Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang metode dan implementasi teorema Bayes. Kelompok 6 ini kami terdiri dari saya sendiri, Zainal Abidin, dan teman saya, Ilham Satria Setiawan. Pendahuluan, sesuai dengan probabilitas subjektif, bila seseorang mengamati kejadian B dan mempunyai keyakinan bahwa ada kemungkinan B akan muncul, maka probabilitas B disebut probabilitas prior. Setelah ada informasi tambahan bahwa misalnya kejadian A telah muncul, mungkin akan terjadi perubahan terhadap perkiraan semula mengenai kemungkinan B akan muncul. Probabilitas untuk B sekarang adalah probabilitas bersyarat akibat A dan disebut probabilitas posterior. Di sini ada beberapa pengertiannya. Melakukan pembaruan probabilitas atau updating ketika ada bukti terbaru, mengukur ketidakpastian pada suatu proses, digunakan dalam banyak bidang seperti AI, machine learning, medis, keuangan, dan keamanan data. Rumus teorema Bayes. Di sini ada contoh rumusnya dengan arti peluang A jika diketahui B, peluang B terjadi jika A benar, peluang A atau prior, total peluang B. Contoh kasus sederhana. Kasus sebuah tes medis memiliki akurasi terdeteksi penyakit sensitivitas 90%, akurasi mendeteksi orang sehat atau spesifitas 95%, prevalensi penyakit di populasi 5%. Jika tes menunjukkan positif, beberapa peluang pasien benar-benar sakit. Di sini ada contoh penyelesaiannya. Interpretasinya, walau tes akurat, peluang pasien benar-benar sakit hanya 48,6% karena prevalensi penyakit rendah. Implementasi teorema Bayes di dunia nyata. Email filtering atau spam atau not spam. Sistem diagnosis medis. Machine learning atau naive Bayes. Deteksi fraud atau keuangan. Rekomendasi produk. Natural language processing atau text classification. Oke, di sini ada contoh soal lagi. Diketahui penyakit tanaman kangkung, yaitu di sini ada ID-nya K01 penyakit busuk akar, K02 penyakit bercak daun, K03 penyakit layu fusarium, 04 penyakit tawar daun, K05 penyakit akar bengkak, K06 penyakit virus daun keriting, K07 penyakit embun tepung, K08 penyakit rebah semai, dan K09 penyakit busuk batang. Oke, sebuah lahan hidroponik kangkung mencatat data kejadian penyakit dalam sebulan. Diketahui 10% tanaman terkena busuk akar, 12% tanaman terkena bercak daun, 8% tanaman terkena layu fusarium, 6% tanaman terkena hawar daun, 5% tanaman terkena akar bengkak, 15% tanaman terkena virus daun keriting, 20% tanaman terkena embun tepung, 18% tanaman terkena rebah semai, dan 6% tanaman terkena busuk batang. Selain itu, diketahui juga gejala-gejala daun menguning muncul pada 80% tanaman busuk akar, 40% tanaman bercak daun, 90% tanaman layu, serium, 30% tanaman awar daun, 25% tanaman akar bengkak, 70% tanaman virus daun keriting, 20% tanaman embun tepung, 60% tanaman rebah semai, 55% tanaman busuk batang. Jika kita lihat di sini ada gejala-gejalanya, yaitu dibagi menjadi 7 gejala. Gejala daun menguning yang ID-nya G01, G02 layu di siang hari, G03 batang lembek, G04 bercak coklat pada daun, G05 akar membusuk, G06 daun keriting, G07 serbuk putih atau embun tepung. Nah, berikut contoh soalnya.
Diketahui tanaman kangkung memiliki gejala G01 dan G02 muncul secara bersamaan. Berdasarkan tabel gejala penyakit kangkung sebelumnya, gejala G01 dan G02 muncul pada penyakit, G01 muncul pada eh, K01, K03, dan K06. G02 muncul pada K01, K0, dan K03. Misalkan probabilitas K sama dengan 1/9 atau sama dengan 0,11, sebagai prior, semua penyakit dianggap sama peluangnya. Hitunglah probabilitas penyakit kangkung berdasarkan gejala tersebut. Berikut penyelesaiannya. Pertama kita cari P K03 K03 yang memiliki gejala G01, di mana PG01 sama dengan 0,33, dan jika kita rumuskan sebagai berikut, PK03 pada gejala G01 sama dengan 0,11 dibagi 0,33 sama dengan 0,33. Kemudian kita lihat pada gejala G02, di mana penyakit K03 memiliki gejala G02, di mana probabilitas G02 itu sama dengan 0,22. Probabilitas penyakit K03 pada gejala G02 itu sama dengan 0,11 dibagi 0,22 sama dengan 0,5. Yang dimana total bias penyakit K03 pada gejala G01 dan G02 sama dengan 0,33 ditambah 0,5 yang menjadi sama dengan 0,83. Kemudian kita lihat pada penyakit K06. Contoh penyakit yang tidak punya G02 mirip P03 pada kangkung. Pada penyakit K06 memiliki gejala G01 dengan nilai 1, di mana P probabilitas G01 sama dengan 0,33. Probabilitas penyakit K06 pada gejala G01 sama dengan 0,11 dibagi 0,33 sama dengan 0,33. Kemudian pada penyakit K06 tidak memiliki gejala di G02, yang artinya nilainya sama dengan 0, di mana probabilitas K06 pada gejala G02 sama dengan 0. Total bias K06 pada gejala 01 dan 02 yaitu 0,33 ditambah 0, di mana sama dengan 0,33. Berdasarkan hitungan sebelumnya, jadi kesimpulannya yaitu K01 memiliki bias 0,83, K03 memiliki bias 0,83, dan K06 memiliki bias 0,33. Di mana tanaman kangkung dengan gejala G01 dan G02 paling mungkin terkena penyakit K01 atau K03, dua penyakit paling dominan. Nah, kelebihan teorema Bayes itu mudah dipahami dan diterapkan, dapat menangani data jumlah kecil, sangat efisien untuk klasifikasi teks, bisa digabung dengan model statistik lain. Lalu kekurangan teorema Bayes, asumsi independensi pada naive Bayes jarang realistis, sensitif terhadap nilai prior yang salah, membutuhkan data likelihood yang akurat, kurang efektif jika fitur saling bergantung kuat. Kemudian kesimpulannya, teorema Bayes adalah alat penting untuk memutakhirkan probabilitas berdasarkan informasi baru, banyak digunakan di AI, medis, dan analisis data. Metode ini memberikan hasil sederhana namun kuat, cocok untuk klasifikasi, prediksi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
Itu dia presentasi dari kami mengenai materi teorema Bayes. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.